Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Ibu Anissa Putri. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai sistem upah. Sebelum kita memasuki pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa tujuan pembelajaran dari sistem upah. Melalui metode pembelajaran Discovery Learning dengan menggunakan model pembelajaran daring, diharapkan siswa mampu mengetahui pengertian upah dan memahami sistem upah. Nah, seperti itu ya tujuan pembelajaran yang akan kita dapatkan setelah mempelajari materi ini. Yuk, mari simak bareng-bareng ya materinya. Sebelum kita memasuki materi mengenai sistem upah, Ibu mau bertanya terlebih dahulu nih. Kalian udah tahu belum upah itu apa sih? Nah, upah itu diartikan sebagai hak yang diterima oleh seorang pekerja atau buruh atau tenaga kerja dalam bentuk satuan uang atas tenaga kerja maupun keahlian yang telah dikeluarkan untuk menghasilkan barang atau jasa. Nah, pasti kalian sendiri udah tahu kan ya, upah itu apa dan bagaimana. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai tujuan diberlakukannya sistem upah. Sebelumnya, mengapa diberlakukan adanya sistem upah? Nah, berikut adalah tujuan-tujuan dari dibentuknya sistem upah. Pada poin pertama, sistem upah dibentuk untuk menarik para pekerja untuk bekerja di perusahaan tertentu. Nah, bayangin aja nih ketika kita kerja aja, enggak ada yang namanya sistem-sistem upah. Apakah kita mau bekerja tanpa adanya upah? Pastinya kalian enggak mau kan? Nah, makanya sistem upah itu ada untuk menarik para pekerja yang bekerja pada suatu perusahaan tertentu. Lanjut lagi untuk poin yang kedua, yaitu mempertahankan pekerja terbaik agar tetap bekerja di suatu perusahaan tertentu. Nah, pada poin kedua ini, ilustrasinya seperti ini. Dari suatu perusahaan tertentu, pasti ada banyak karyawan. Nah, dari banyak karyawan, pasti ada beberapa orang atau karyawan yang memiliki keahlian dan kelebihan pada masing-masing bidang. Nah, maka di situ perusahaan sebaiknya memberikan sebuah reward atau penghargaan atau bonus, insentif seperti itu. Tujuannya yaitu tadi untuk mempertahankan karyawan terbaik agar tetap bekerja di sebuah perusahaan tersebut. Nah, untuk poin yang ketiga itu untuk memotivasi pekerja tersebut dalam melakukan pekerjaannya. Nah, jadi kan dengan adanya sistem upah, para pekerja jadi termotivasi nih untuk terus bekerja, untuk mendapatkan upah ya pastinya. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah, berikutnya ada macam-macam sistem upah. Nah, yang pertama ada sistem upah yang berdasarkan waktu. Berdasarkan waktu yang bagaimana? Nah, sistem pengupahan ini merupakan sistem di mana upah yang diberikan berdasarkan banyaknya jam kerja pada karyawan. Bisa jam kerjanya itu per hari, atau per minggu, atau bahkan per bulan. Nah, contoh-contoh pekerjaan dalam sistem upah berdasarkan waktu ini ada guru, atau PNS, atau staf admin, dan masih banyak lagi. Berikutnya ada sistem upah berdasarkan hasil. Berbeda dengan sistem pengupahan yang sebelumnya. Jika yang sebelumnya berdasarkan waktu itu kita mau menghasilkan barang sebanyak apapun, tapi gajinya berdasarkan waktu. Tetapi kalau untuk yang berdasarkan hasil ini, harus semakin banyak barang yang dihasilkan, akan semakin banyak upah yang akan diperoleh. Nah, contoh upah berdasarkan hasil ini apa aja? Biasanya itu freelancer ya, atau mungkin penulis dan YouTubers. Ya, contoh aja YouTubers. Kalau YouTubers kan semakin kita
bagus kontennya, semakin banyak kita membuat konten, akan semakin banyak pendapatan yang akan diterima. Ada nggak di sini yang udah jadi YouTubers? Nah, selanjutnya pada poin yang ketiga ada komisi. Komisi ini merupakan bayaran yang diterima berdasarkan persentase hasil penjualan. Biasanya yang menerima komisi itu adalah marketing ya. Sebagai contohnya nih, apabila seorang marketing berhasil memasarkan produknya dalam jumlah tertentu, pasti akan mendapatkan komisi, apalagi kalau sudah mencapai target yang telah ditentukan oleh perusahaan. Pokoknya kalau semakin banyak barang yang terjual, maka si marketing itu akan semakin banyak mendapatkan komisi. Sampai sini sudah jelas ya anak-anak? Nah, pada poin selanjutnya yaitu bonus. Bonus itu merupakan upah tambahan yang diterima oleh pekerja selain dari gaji tetap yang sudah ada sebagai bentuk penghargaan. Jadi apabila pekerja memiliki kinerja yang bagus, maka perusahaan akan memberikan bonus kepada karyawan tersebut. Yang terakhir ada pembagian keuntungan. Nah, sistem ini merupakan pemberian upah yang digunakan untuk meningkatkan motivasi kerja para pekerja. Nah, biasanya nih yang ada pembagian keuntungan itu pada perusahaan bidang food and beverage seperti kafe atau rumah-rumah makan gitu. Kalau karyawannya memiliki ide atau masakan atau menu baru, maka jika itu di ACC, perusahaan tersebut akan memberikan bagi hasil kepada si karyawan yang memiliki ide tersebut. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi sistem upah. Jadi dalam sistem upah ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi sistem upah. Yang pertama ada tingkat persaingan. Nah, jadi perusahaan itu dalam memberikan upah kepada pekerjanya harus memperhatikan perusahaan lain dalam bidang yang sama mengenai pemberian upah. Nah, kita ambil contoh aja nih, pabrik. Pabrik apa ya enaknya? Pabrik kain ya. Nah, pabrik kain nih misalnya sama-sama produksi mengenai kain. Nah, sedangkan di pabrik A gajinya itu 2.500.000, sedangkan pada pabrik B gajinya kok 4 juta. Nah, itu nggak bisa seperti itu karena harus memperhatikan juga tingkat persaingan. Berikutnya ada struktur upah. Jadi perusahaan itu harus menentukan berapa upah yang akan diberikan bagi semua posisi dalam perusahaan. Dan biasanya struktur upah ini dibangun berdasarkan evaluasi pekerjaan. Semakin tinggi tingkat pekerjaannya, maka upah yang diterima juga semakin tinggi. Misalkan nih, upah yang diterima oleh direktur dengan upah yang diterima oleh office boy itu jauh berbeda. Karena apa? Karena direktur adalah jabatan tertinggi dan direktur itu pastinya selalu dibutuhkan oleh perusahaan. Sedangkan office boy, cleaning service itu hanya dibutuhkan ketika ada pekerjaan-pekerjaan yang misalnya perlu dibersihkan atau perlu bantuan. Nah, seperti itu. Nah, lanjut lagi ada performa karyawan. Nah, performa karyawan itu sendiri adalah pekerja yang bekerja dengan baik dan memberikan banyak kontribusi untuk perusahaan. Itu dia yang layak untuk diberikan upah dengan jumlah yang lebih tinggi. Nah, begitupun sebaliknya ya, apabila karyawan memiliki performa yang rendah, maka gajinya juga rendah gitu. Jadi tidak serta-merta semua harus tinggi dan baik. Berbicara mengenai sistem upah, pasti kita tidak jauh mengetahui mengenai UMR. Pasti kalian udah banyak ya yang mengetahui apa itu UMR. Ya, UMR itu adalah upah minimum regional.
Upah minimum regional adalah upah minimum yang berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten atau kota, dan upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten kota. Jadi kan UMR itu upah minimum yang harus diberikan perusahaan oleh karyawan. Misalnya nih di Kota Semarang, UMR-nya kurang lebih 2.900.000. Nah, jadi pada perusahaan-perusahaan tertentu memberikan upah kepada karyawannya sebesar UMR minimal yaitu. Nah, apabila ada sebuah perusahaan yang memberikan upah kepada karyawannya tidak berdasarkan UMR, ya berarti pada perusahaan tersebut tidak memiliki standar upah minimum regional seperti itu. Dan UMR itu juga bisa kita jadikan sebagai patokan untuk mencari sebuah pekerjaan.